Bagaimana cara hipnoterapi untuk mengatasi gangguan kecemasan ataupun kecemasan? Ini adalah beberapa hal yang biasa saya lakukan untuk membantu mereka yang datang ke saya untuk mengatasi kecemasan ataupun gangguan kecemasan yang mereka punya. Pertama-tama kita akan tanya dulu, ya kamu tuh masalahnya apa, kenapa, apa yang terjadi, kronologisnya ya. Dan kemudian setelah itu kita akan jelaskan apa itu terapi, apa itu hipnoterapinya, bagaimana kita akan melakukan terapinya. Yang kita jelaskan tentunya adalah bahwa terapi itu sadar, tapi kita masuk ke level pikiran bawah sadar, tapi kita masih sadar. Yang dimaksud dengan bawah sadar adalah gelombangnya, gelombang otaknya itu adalah kita masuk ke gelombang pikiran bawah sadar, yang seringkali disebut dengan alfa atau theta. Nah, dalam kasus-kasus kecemasan, kalau misalnya kita anggaplah gangguan kecemasan, ada orang-orang yang cemasnya sangat tinggi sekali, sehingga ketika suruh tutup mata aja udah takut. Atau beberapa orang yang sangat tinggi kecemasannya, ketika kita coba untuk latihan relaksasi belum terapi ya, latihan relaksasi, seringkali nggak bisa, seringkali malah ketakutan, seringkali saya malah muncul khawatirnya semakin kuat. Karena apa? Karena dia takut gitu ya. Nah kalau terjadi seperti ini kita nggak akan lanjutkan atau kita nggak akan paksa dia, kita akan lakukan edukasi terlebih dahulu. Beberapa orang memang susah fokus teman-teman, susah fokus karena dia banyak masalah yang dia pendam, dia punya banyak masalah yang dia pikirkan, sehingga ketika kita melakukan relaksasi di awal, latihan relaksasi, biasanya ini nggak masuk, ya, dan itu nggak oke. Nah, kalau misalnya ternyata si klien ini bisa masuk, latihan relaksasinya bisa masuk, dia bisa rileks itu, kemudian kita akan lanjutkan proses tahapan terapinya. Nah, sekarang kita bicara dulu dengan orang-orang yang tidak bisa masuk dalam kondisi relaksasi karena terlalu cemas, terlalu khawatir. Biasanya yang saya pribadi lakukan adalah saya akan bantu dia untuk melepaskan dulu ketegangan-tegangannya, ya kan? Kita akan bantu dengan cara lain, teman-teman, ya. Cara lain untuk membantu melepaskan beban emosinya. Ada banyak cara untuk membantu kasus seperti ini yang susah untuk fokus, untuk kita bisa bantu dia untuk lebih fokus. Caranya intinya adalah bagaimana membantu dia untuk melepaskan beban-beban emosinya dulu, tanpa relaksasi. Nah, setelah kita bisa bantu dia untuk melepaskan beban emosinya tanpa relaksasi, kita ada teknik-teknik tertentu, baru dia akan lebih tenang kan, baru lebih tenang. Kita juga jelaskan apa itu kecemasan, bagaimana siklus kecemasan, apa yang sedang terjadi. Kita juga lakukan latihan-latihan lain sehingga kemudian dia mulai paham, mulai mengerti, dan mulai tenang, baru kemudian kita baru lakukan relaksasi. Biasanya cara seperti ini membantu untuk mereka kemudian bisa masuk dalam relaksasi. Nah, anggap bahwa kemudian mereka sudah masuk dalam kondisi relaksasi ya. Dalam kondisi relaksasi ini kita sadar ya, sadar. Yang dimaksud dengan bawah sadar sekali lagi adalah gelombang pikiran bawah sadar. Gelombang otak kita masuk ke level pikiran bawah sadar. Itu istilahnya alfa atau theta. Ketika kita masuk dalam relaksasi, biasanya sensasi fisik yang muncul itu adalah apa? Melayang, bisa ringan, bisa kayak kursinya diombang-ambingkan, dan bisa juga tidak ada sensasi apapun seperti saya sebutkan tadi, bisa saja hanya sekedar rileks. Ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam kondisi relaksasi ini, kemudian kita akan bantu untuk rilis emosinya. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan, yaitu kita mencari akar dari ketakutannya, akar dari kecemasannya. Yang kita lakukan adalah kita akan lakukan teknik regresi, yaitu kita akan meminta dia untuk menaikkan emosinya dan kemudian menarik mundur ke masa lalu, kapan itu mengalami kembali kejadian itu pertama kalinya. Oke, tidak harus menggunakan cara ini. Kalau ternyata klien keberatan dengan cara ini, kita bisa juga gunakan cara yang lain. Ya, intinya adalah kita akan coba cari akarnya dengan cara biasanya biasanya adalah dengan cara ya kembali ke masa lalu. Tapi nggak wajib ya harus kembali ke masa lalu. Kalau nggak mau ya sekali lagi ya kita akan gunakan cara lain. Kita akan lakukan cara yang lain yaitu adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi dengan bawah sadarnya. Negosiasi dengan pikiran bawah sadarnya. Tentunya kita akan jelaskan apa itu maksudnya negosiasi dengan pikiran bawah sadar. Artinya kita mungkin teman-teman akan tahu bahwa kita tuh punya bagian kan, bagian yang A ngomongnya jangan, jangan, bagian C iya, iya, iya. Nah, gitu kan. Itu kan berarti ada bagian bawah sadar yang ngomongnya tidak atau jangan, ada bagian bawah sadar yang mengatakan iya. Nah, ini kan konflik, teman-teman. Nah, ini yang kemudian kita negosiasikan, kemudian kita damaikan supaya terjadi persatuan, supaya terjadi
hubungan yang harmonis lagi sehingga membantu klien jauh lebih baik lagi. Karena semua bagian berproses itu punya tujuan yang baik. Kemudian kita juga bisa lakukan cara-cara lain, intinya selama proses terapi itu sadar banget lah. Dan kita juga bisa lakukan proses pelepasan emosi di bawah sadar dengan cara yang lain. Misalnya yang sederhana adalah misalnya beberapa yang sederhana ya, ini sederhana banget adalah dengan cara misalnya, bayangkan misalnya di depan tuh ada kotak misalnya, kemudian masukkan semuanya ke dalam kotak itu, kemudian tutup, kemudian dibuang. Nah, atau kita juga bisa munculkan dengan cara misalnya kamu misalnya takut dengan orang gitu kan, kamu khawatir dengan orang, kamu kesel dengan orang, dan kamu bisa ekspresikan perasaan itu, maka kita akan bantu dengan dia ketika dia dalam pikiran bawah sadar, kita akan tampilkan orang tersebut dan minta dia untuk mengungkapkan, mengekspresikan perasaan yang paling dalam. Karena biasanya orang-orang ini kan nggak berani mengekspresikan perasaannya. Justru ketika dia nggak berani mengekspresikan perasaannya, itu yang dimasalahkan, teman-teman. Jadi rilis terjadi ketika dia bisa mengekspresikan perasaan terdalamnya. Jadi kita sekali lagi minta dia bayangkan orang itu dan kemudian ekspresikan perasaannya. Ya, itulah salah satu caranya. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses terapinya, kita sudah rilis emosinya, kita rilis traumanya, kemudian kita sudah rilis semua beban emosinya, ya teman-teman. Kemudian baru kita akan berikan sugesti. Sugesti inilah sugesti positif. Sugesti positif tentang dia dan sugesti positif bahwa dia mampu, dia berharga, dan seterusnya sesuai dengan masalahnya masing-masing. Jadi kalau di saya sendiri, saya pribadi, saya tidak hanya sekedar kamu datang, masalahnya apa, kemudian kamu dengerin relaksasi, kemudian hanya disugesti positif. Enggak, saya nggak begitu. Saya akan cenderung untuk mencari akar masalahnya apa, kemudian juga melepaskan beban emosinya apa, baru kemudian saya baru akan berikan sugesti positifnya. Tapi tiap hipnoterapis punya caranya masing-masing. Nah, itu yang kurang lebih saya lakukan. Dan tentunya untuk masalah-masalah gangguan kecemasan dan masalah-masalah lain, saya akan butuh beberapa kali sesi terapi. Jadi saya menganjurkan untuk beberapa kali sesi terapi dan tidak satu kali sesi terapi. Biasanya kalau satu kali sesi terapi, saya anjurkan untuk mereka yang mengalami hanya masalah fobia. Fobia spesifik, misalnya fobia balon gitu kan, fobia kecoa gitu, atau fobia jarum suntik kayak gitu. Ada barangnya nyata, jadi kita bisa langsung detail masalahnya apa. Semuanya kelihatan gitu kan. Tapi kalau masalah-masalah emosi, sakit hati, trauma, masa lalu, dan masalah kecemasan, masalah depresi, itu aspeknya banyak teman-teman. Jadi kalau satu kali sesi terapi itu kurang maksimal. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan bagaimana proses terapinya. Ya, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan bagi kamu yang butuhkan pertolongan terapi, bisa WA ke admin di sini. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam, bye-bye, cemas.